Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas lagi salah satu dari hadis Arba'in An-Nawawi. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke-14. Silakan dibuka kitabnya masing-masing. Dan kita akan membahas apa yang terkandung di dalam hadis ini. Al-hadithu ar-rabi'u ashar. Al-hadithu hadis ar-rabi'u ashar ke-14. Jadi ini adalah hadis yang ke-14 di dalam urutan hadis Arba'in An-Nawawi. An Ibn Mas'ud, an dari Ibn Mas'ud, anaknya Ibn Mas'ud. Nah, siapa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, tapi kadang-kadang disingkat Ibn Mas'ud. Nah, siapa Ibn Mas'ud ini? Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Tepatnya pada saat kita membahas hadis yang keempat. Jadi bagi yang ingin mendapatkan penjelasan lebih mendalam tentang Ibn Mas'ud, silakan dibuka kembali hadis yang keempat. Radhiyallahu anhu, radhiya, semoga diridhai, Allahu, oleh Allah, anhu, padanya. Qala, berkata. Ya, yang berkata di sini adalah Ibn Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Sabdanya adalah la yahillu damu mri'in muslim. La, tidak, yahillu, halal. La yahillu, tidak halal. Tidak halal berarti haram. Haram artinya di sini tidak boleh, ya. Nah, apa yang haram? Damu mri'in muslim. Damu, darah, ya. Tidak halal darah, ya. Imri'in, seseorang. Muslimin, muslim. Tidak halal darah seorang muslim. Apa maksudnya tidak halal darah seorang muslim? Maksudnya adalah tidak boleh dibunuh, tidak boleh dialirkan darahnya, tidak boleh dilukai atau diganggu. Ya, hadis ini ada kaitan dengan hadis yang lalu, yakni hadis ke-8, di mana pada hadis yang ke-8 ini Nabi SAW menyampaikan bahwa
barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka orang seperti ini dilindungi oleh Nabi. Hadis Nabi mengatakan, fa'idza fa'alu dzalika, apabila dia telah melakukan hal itu, ya, asamu minni dima'ahum, terlindung dariku darah mereka, wa amwaluhum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali untuk menunaikan hak-hak Islam. Ya. Nah, kalau kita kembali ke hadis yang keempat ini, ya, ini juga dikatakan tidak halal darahnya seorang muslim. Nah, seorang muslim di sini sama seperti hadis yang ke-8 tadi, yaitu bersyahadat, menunaikan salat, ya, menunaikan zakat. Dia seorang muslim, ya. Tidak halal darah seorang muslim illa, kecuali, ya. Kalau hadis 8 dikatakan kecuali karena ada hak-hak Islam yang mau ditunaikan. Nah, kalau di sini di hadis keempat, illa bi ihda thalathin, kecuali bi ihda, karena salah satu, ya, thalathin, dari yang 3, kecuali kalau ada salah satu dari 3 hal, ada sesuatu dari 3 perkara. Yang mana itu? Ya, as-sayyibu zani. As-sayyibu, orang tua atau orang yang sudah menikah, ya. Az-zani, berzina. Orang tua yang berzina atau orang yang sudah menikah berzina. Nah, orang tua yang berzina atau orang yang sudah menikah berzina itu dihukumi dengan hukuman rajam, yaitu dikubur badannya setengah, kemudian dilempari batu sampai meninggal, sampai mati. Itu yang disebut dengan hukuman rajam. Ya. Jadi darahnya menjadi halal disebabkan karena ada satu hal, yaitu orang yang sudah menikah yang berzina, melakukan zina. Ya. Nah, sebelum lanjut, saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan zina. Ya. Zina itu dari bahasa Arab, dari kata zana, yazni, zinan. Ya. Kalau dialihkan ke dalam bahasa Indonesia, bisa diartikan berbuat fajir atau berbuat nista. Ya. Sedangkan dalam istilah syariat, ya, yaitu melakukan hubungan seksual di kemaluan tanpa ada pernikahan yang sah, dan juga bukan seorang pemilik budak dengan budaknya, dan juga bukan karena ada pernikahan yang subhat. Ya, kenapa begitu berat? Mungkin orang menganggap kenapa begitu berat hukuman bagi pezina sehingga harus dibunuh. Nanti kita akan lihat apa keburukan dari zina itu. Kita lihat dulu ayat Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Ya, jadi ayat ini melarang kita mendekati zina. Ini maknanya kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya.
Ya, jadi jangan mempermainkan ayat ini sebagaimana orang-orang fasik yang mengatakan, wah kalau begitu yang dilarang mendekati zina. Zina boleh. Nah, itu adalah pelintir atau ejekan dari orang-orang fasik. Itu tidak boleh diartikan sedemikian itu. Ya, kenapa mendekati saja tidak boleh? Oleh karena zina ini sangat kuat daya tariknya, ya, sehingga mesti harus dijauhi. Ya, jadi kalau kita ibaratkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan diibaratkan dengan magnet dengan kutub yang berbeda, positif dan negatif. Magnet ketika didekatkan, maka daya tariknya semakin kuat dan akhirnya susah untuk dilepas. Nah, demikian pula laki-laki dan perempuan itu semakin dekat, daya tariknya semakin kuat, ya, sehingga mesti harus dijauhkan untuk melemahkan daya tariknya itu. Nah, oleh karena itu perlu diketahui yang mana yang dimaksud dengan mendekati zina. Nah, sebagai contoh, yang paling banyak dilakukan orang adalah berpacaran. Berpacaran adalah suatu perbuatan mendekati zina. Oleh karena orang yang berpacaran lebih sering ketemu, lebih sering bersama-sama, ya, bahkan kadang-kadang pergi berduaan tanpa ditemani oleh mahram, ya, sehingga sangat memungkinkan terjadinya zina. Kemudian hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada zina, misalnya menyimpan, ya, katakanlah foto orang-orang yang menjadi pacarnya, orang-orang yang menjadi kekasihnya, ya, atau menyimpan kenang-kenangannya, itu sebenarnya mendekati zina. Karena setiap kali melihat fotonya, setiap kali melihat gambarnya, kembali kepada ingatan kepada pacarnya itu. Ya, ada yang mengatakan bahwa untuk menghilangkan rasa rindu, rasa kangen, sehingga dia melakukan itu. Ini sebenarnya teorinya terbalik, ya. Kalau kita kembali pada teori magnet tadi, nah semakin kamu menyimpan foto kenangan, justru ketertarikan itu semakin kuat, ya. Ketika kamu sering menelpon, ketika kamu sering mengirim chat misalnya, ya, semakin sering video call umpamanya, ya, itu justru semakin menambah keterkaitan atau daya tariknya semakin kuat. Nah, sehingga hal-hal seperti itulah kemudian Allah melarang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, ya. Nah, kenapa itu semua tidak boleh? Kita lanjutkan ayatnya. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya itu adalah fahishatan, suatu perbuatan yang keji. Kenapa itu keji, ya? Kalau kita kumpulkan dari segala sumber mudarat bagi mereka yang melakukan zina, ya, itu diantaranya adalah dapat terjangkit penyakit yang berbahaya, penyakit-penyakit yang tidak ditemukan obatnya, ya. Kemudian bisa juga memicu pertengkaran, ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya orang yang sudah punya istri lalu kemudian selingkuh dengan perempuan lain,
ya tentu bikin masalah. Begitu pula sebaliknya, ketika seorang wanita yang bersuami lalu kemudian selingkuh dengan laki-laki yang lain, tentu akan menimbulkan masalah besar, menimbulkan pertengkaran, permusuhan, sampai kepada dendam dan sebagainya. Kemudian berikutnya, orang tersebut akan mendapatkan aib yang sangat menghinakan, ya. Ya, di dalam hadis dijelaskan bahwa pelaku zina itu cahaya, ya, cahaya akan hilang dari wajahnya. Ya, dimaknai bahwa orang yang seperti itu kehilangan wibawa, kemudian dia lebih sering diremehkan orang dan dilecehkan orang. Kemudian orang itu umurnya menjadi pendek, dan orang itu akan senantiasa hidup dalam kemiskinan. Ya, itu yang di dunia. Nah, yang di akhirat, dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang paling rugi, karena dia tidak bisa mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Kemudian hisabnya lebih buruk daripada dosa-dosa yang lain, ya. Kemudian dia mendapatkan siksa di neraka, kemudian dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah tidak menyucikan mereka dari dosa-dosanya, dan tidak dipandang oleh Allah, ya, sedangkan mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih, ya. Dia juga dilipat gandakan siksaannya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yudha'af lahu al-adzabu yaumal qiyamati, ya, dilipat gandakan azabnya nanti di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhanan, dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina, ya. Sebagai gambaran bagaimana buruknya siksaan para pelaku zina nanti di hari kiamat atau di akhirat, ada sebuah kisah, ya, dari sahabat Samurah bin Jundub meriwayatkan bahwa Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian Nabi bersama malaikat Jibril dan Mikail berangkat hingga sampai di suatu tempat yang bentuknya semacam dapur, ya, semacam dapur api, yang bagian atasnya sempit, sedangkan di bagian bawahnya besar. Kemudian dari dapur yang sempit bagian atasnya ini terdengar suara dari dalam dapur itu, ya. Kemudian Nabi mengatakan, kami melihat ke dalam tempat itu, ternyata di dalamnya ada banyak laki-laki dan perempuan yang telanjang, ya. Kemudian tiba-tiba api dinyalakan dari bawahnya, ya, sehingga mereka berteriak-teriak, ya, menjerit-jerit kepanasan, ya. Lalu kemudian aku, kata Nabi, bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril kemudian menjawab, mereka itulah laki-laki dan perempuan-perempuan pezina. Maka itulah azab mereka hingga datangnya hari kiamat. Wah, sungguh mengerikan, ya, siksa yang diterima oleh para pelaku zina. Kemudian ayat itu juga mengatakan wasa'a sabila, dan itu merupakan jalan yang buruk, ya. Nah, kenapa disebut jalan yang buruk atau cara yang buruk?
Oleh karena orang yang berzina itu akan mengacaukan nasab, ya. Dikatakan mengacaukan nasab misalnya ketika seorang laki-laki berzina dengan perempuan yang bukan istrinya, maka perempuan yang bukan istrinya itu akan melahirkan anaknya. Sementara tidak diikat oleh pernikahan, sehingga anak yang lahir tidak mengetahui siapa bapaknya. Nah, tentu sangat celaka, sangat menyedihkan seorang anak yang tidak mengetahui bapaknya, sehingga tidak ada yang melindungi mereka, tidak ada yang menjadi wali bagi mereka. Ya. Dia kehilangan nasab, ya. Nah, hal seperti ini sebenarnya banyak terjadi di wilayah-wilayah orang kafir non muslim, ya. Di barat misalnya, banyak orang yang lahir tidak mengetahui siapa bapaknya. Ya, oleh karena itu di barat, ketika ada formulir mau diisi, ada berkas mau diisi, itu tidak dicantumkan nama ayah. Yang ditanyakan adalah nama ibu kandung. Kenapa? Karena di antara mereka banyak yang tidak mengetahui bapaknya. Nah, anehnya orang di Indonesia ikut-ikutan demikian. Ya. Bisa kita buktikan kalau kita misalnya mau buka rekening di bank, di formulir yang diisi itu nama ibu kandung, nama bapak dihilangkan. Mau kredit kendaraan bermotor misalnya, ya, itu tidak dicantumkan nama ayah, hanya nama ibu. Ini sebenarnya kita sudah ikut-ikutan sesuatu yang sebenarnya keliru. Sebab bagaimanapun juga bapak itu adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap anak. Jadi mestinya yang paling pertama dicari ketika seorang anak mendapatkan masalah adalah bapaknya. Ketika seorang anak mengharapkan perlindungan, yang pertama dicari adalah bapaknya. Nah, jadi ini mestinya kita tidak melakukan hal-hal seperti ini. Ya. Jadi posisi bapak tetap menduduki peringkat utama di dalam tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya. Ya. Kita lanjut, ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi, bahwa hukuman bagi pelaku zina itu adalah dirajam. Perlu kita rinci bahwa pelaku zina itu bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pelaku zina yang muhsan, ya, dan pelaku zina ghairu muhsan. Nah, yang mana yang disebut muhsan? Yaitu pelaku zina yang memenuhi kriteria sebagai berikut, ya. Yang pertama, pernah melakukan jima, ya, pernah melakukan hubungan seksual langsung di kemaluannya melalui pernikahan yang sah. Jadi artinya sudah pernah menikah secara sah, atau pernah berhubungan dengan budak yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, orang itu sudah balik. Yang ketiga, orang itu berakal sehat. Kemudian orang itu merdeka, bukan budak, ya. Nah, orang yang memenuhi syarat-syarat ini disebut sebagai pelaku zina yang muhsan. Inilah yang mendapatkan hukuman rajam. Nah, kemudian pelaku zina yang ghairu muhsan itu pelaku zina yang tidak memenuhi kriteria di atas. Ya, berarti mungkin dia belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera atau dicambuk masing-masing 100 kali, ya. Masing-masing dicambuk 100 kali.
Namun demikian, apabila belum sampai 100 kali kemudian dia meninggal, maka dihentikan cambukannya. Namun demikian, ketika sampai 100 kali ternyata dia masih hidup, maka hukumannya ditambah dengan diasingkan selama setahun. Ya, dia diusir dari kampungnya dan tidak boleh kembali sebelum cukup 1 tahun. Itu hukuman bagi pelaku zina yang belum pernah menikah. Ya. Di dalam Al-Quran bisa dilihat untuk lebih jelasnya, ya. Bisa dilihat di dalam surat An-Nur ayat 2, ya. Itu adalah perintah untuk melaksanakan hukuman bagi pelaku zina. Bisa dilihat nanti. Demikianlah anak-anakku sekalian yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.